satu tingkah laku kita atau perbuatan kita yang dapat terwujud di mana sebagai makhluk yang memberikan yang dapat memajukan buana tersebut, yaitu berguna bagi alam semesta, baik di dunia maupun di langit. Oleh itu, filsafat Jawa mengajarkan kita bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saking dumadi kasing kapedho nirting sambikala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar para saudara sekalian? Saya doakan atas kelancaran rezekinya yang barokah. Dan saya harapkan apabila apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, silakan Anda membagikannya ke komunitas Anda semua. Dan apabila yang saya sampaikan adanya kekeliruan atau kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Sastro Jendro Hayudiningrat. Sastro Jendro Hayudiningrat sendiri adalah suatu kitab atau ajaran suci berasal dari Tuhan yang merupakan rahasia dari agama yang dapat menyelamatkan umat manusia dan dari dunia semesta yang terdapat dalam kisah pewayangan. Arti kata dari Sastro Jendro Hayudiningrat berasal dari di mana tiap kata dapat diartikan, di mana sastro sendiri adalah sebuah tulisan, ilmu atau kitab. Sedangkan Jendro sendiri berarti milik raja atau diidentikan dengan Tuhan Sang Pencipta. Hayudiningrat berarti keselamatan umat dan dunia semesta. Jadi Sastro Jendro Hayudiningrat ini identik dengan budaya Jawa dan kisah wayang Begawa Wisrawa dan Dewi Sukesi. Makna dari Sastro Jendro Hayudiningrat merupakan sebagai ilmu wading bumi kang sinengker yang jagat pratingkah, yang artinya ilmu rahasia dunia atau alam semesta yang dirahasiakan atau berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pangruate barang sekalir, artinya dapat membebaskan dan menyelamatkan sesuatu. Kaweruh tan wonten malih, artinya tiada ilmu pengetahuan lain lagi yang dapat dicapai oleh manusia. Pungkasan ning pangeruh, kaweruh, artinya ujung dari segala ilmu pengetahuan atau setinggi-tingginya ilmu yang dapat dicapai oleh manusia atau seorang sufi. Sastradi artinya sastra adiluhung atau ilmu yang luhur. Dalam tradisi sastra Jawa kuno, istilah Sastro Jendro Hayudiningrat dikenal dalam teks Uttarakanda Jawa kuno.
Teks Uttrakanda Jawa kuno adalah gubahan dari teks Uttrakanda Sanskerta pada akhir 10 Masehi. Teks Uttrakanda Jawa kuno berisi tentang kisah Ravanapati atau kelahiran Rawana. Isinya tentang keinginan Sumali untuk mengawinkan putrinya yang berwajah raksasa bernama Kaikasi dengan Visrawa, dengan harapan supaya ia memperoleh keturunan yang menyerupai Visravana, seorang dewa cemerlang. Pada zaman Majapahit tahun 1379 Masehi, kisah Ravanapati ini digubah kembali oleh Empu Tantular menjadi Kavavin Arjuna Vijaya. Kisah Wisrawa dan Sukesi, di mana Prabu Sumali mengumumkan sayembara bahwa siapa yang menjabarkan ilmu sastra Jendrahayu Diningrat Pangwatin Diyu akan menjadi suami dari Dewi Sukesi. Ilmu yang disembarakan ini adalah ilmu yang hanya diketahui oleh para dewa. Di kerajaan Lokapala, Prabu Danaraja meminta ayahnya Begawa Wisrawa untuk meminang Dewi Sukesi. Berangkatlah Begawa Wisrawa ke negeri Alengka untuk meminang Dewi Sukesi. Karena ilmu yang diajarkan oleh Begawa Wisrawa adalah ilmu rahasia, maka penjabaran ilmu tersebut dilakukan di tempat tertutup oleh Begawa Wisrawa dan Dewi Sukesi. Pada saat menjabarkan ilmu tersebut, terjadilah keributan di Kayangan akibat ilmu tersebut. Untuk mencegah ilmu itu tersebar, Betara Guru dan Dewi Uma menyusup ke dunia. Betara Guru ke dalam Begawa Wisrawa, sedangkan Dewi Uma masuk ke dalam Dewi Sukesi. Lalu terjadilah hubungan intim di antara Begawa Wisrawa dan Dewi Sukesi. Karena peristiwa tersebut, Begawa Wisrawa dinikahkan dengan Dewi Sukesi. Prabu Danaraja yang mendengar kabar tersebut menjadi sangat marah karena dikhianati oleh ayahnya sendiri. Prabu Danaraja mengirimkan pasukan dari Lokapala untuk mengempur Alengka. Sewaktu Begawa Wisrawa dan Prabu Danaraja perang tanding, turunlah Betara Narada untuk memberitahu kepada Prabu Danaraja bahwa Dewi Sukesi adalah jodoh ayahnya. Dari penjabaran tersebut tentang sastra Jendrahayu Diningrat, kita sebagai manusia haruslah tuntut terus belajar menyempurnakan ilmu. Hidup di dunia adalah hidup di mana manusia harus belajar mengerti, memahami sebagaimana wujud manusia diciptakan, yaitu menjadi manusia yang dapat memayu-ayuni kawana. Antara sastra Jendrahayu Diningrat dan memayu-ayuni kawana merupakan satu kesatuan, di mana sastra Jendrahayu Diningrat adalah ilmu tersebut, sedangkan memayu-ayuni kawana adalah satu tingkah laku kita atau perbuatan kita yang dapat terwujud di mana sebagai makhluk yang memberikan yang dapat memayu buana tersebut, yaitu berguna bagi alam semesta, baik di dunia maupun di langit. Oleh itu, filsafat Jawa mengajarkan kita bagaimana kita belajar hidup menjadi manusia seperti kehendak Sang Pencipta. Sekian penjelasan dari saya. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kasih rebedo nir ing sambikala.